Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Wa ba'du kita masuk ke bab terakhir ya. Tapi bab terakhir ini panjang sekali. Cukup panjang, bukan panjang sekali. Karena menerangkan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sejarah singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita bahas di sini. Secara singkat ya. Al-Faslu Sabi ini adalah fasal yang atau bagian yang ke-7 ya. Fi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irsaluhu wa afdaliyatuhu wa nasabuhu mauliduhu wa wafatuhu wa nubuwatuhu wa umruhu auladuhu zaujatuhu amamuhu ammatuhu al-isra'u wal mi'raju. Ini tentang irsal, diutusnya Nabi, keutamaan Nabi, nasab, lahir dan wafatnya, nubuwah dan umurnya, anak-anaknya, istri-istrinya, paman bibinya, tentang Isra dan Mi'raj. Jadi bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bahas yang pertama tentang irsaluhu wa afdaliyatuhu. Irsaluhu diutusnya Nabi wa alaihi salatu wasallam, afdaliyatuhu dan keutamaan yang didapat oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah dan mendapat keutamaan. Seperti apa bentuknya? Qala Nazimu, berkata siapa Nazim rahimahullah. Ya, ini ada di nazoman ini. Khatimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Khatimatun, adapun ini ialah penutup ya. Fi zikri baqil wajibi, di dalam menjelaskan sisa-sisa yang wajib, mimma dari hal, ala mukallafin atas orang mukallaf, min wajibin dari sesuatu yang wajib diketahui. Jadi ini hal-hal terakhir ya yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, muslim mukallaf. Jadi orang muslim, orang mukallaf tuh harus tahu nih hal ini. Apa itu? Nabiyuna ialah Nabi kita Muhammadun. Nyatanya Nabi Muhammad qad ursila yang telah diutus lil alamina untuk semua alam, rahmatan halnya sebagai rahmat, wa fudila dan diberikan keutamaan. Siapa? Nabi Muhammad. Ursila wa fudila. Wawunya mau ataf dari ursila. Ini fudila. Jadi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad secara singkat itu ada yang wajib harus diketahui oleh seorang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, yang sudah kena aturan hukum. Jadi kalau udah gede, udah dewasa, kita harus tahu tentang Nabi kita sendiri. Kalau nggak tahu nabinya, gimana caranya untuk suka atau mengidolakan Nabi, seperti itu. Ya, ini sebuah kewajiban untuk kita tahu minimal secara singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Ya wajar lah, kita kan umatnya. Nabi itu kan panutan kita, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Jadi ya wajar kalau kita diwajibkan untuk mengetahui seluk-beluk tentang Nabi Muhammad. Ini wajib ya, termasuk hal yang wajib.
Karena kalau tidak tahu tentang nabinya sendiri, gimana mau mencintai Islam, gimana untuk mencintai ajarannya, kan repot. Kan ikut itu biasanya timbulnya dari cinta dulu ya, walaupun nggak semua. Tapi biasanya kalau sudah bisa mencintai, maka ajarannya akan dilaksanakan dengan baik. Makanya pengenalan tentang Nabi Muhammad itu perlu sekali. Itu juga salah satu sir atau rahasia di balik kenapa ada Maulid. Kenapa ada peringatan ini itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sirnya di sini, rahasianya di sini. Oke. Al-mufradatu adapun mufradat yang perlu dijelaskan dari nazoman ini lil alamina, ini lapad lil alamina ismu jam'in li alamin. Jadi alamina ini sim jamak untuk mufradnya alam. Ini alamin ini termasuk mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Nah, alam ini secara makna mau bentuknya alamin, mau alam sendiri itu mufrad atau jamaknya sama aja. Kalau secara makna ya, kalau secara bentuk kata ya beda. Kalau jamaknya itu alamin, mufradnya alam. Tapi secara makna mau alamin, alam mau alamin sama. Artinya alam raya. Itu bedanya di situ. Cuma bedanya di lafaz aja, kalau maknanya sama. Bahwa ismun, adapun alam ini, ismun ialah sebuah nama lima siwallahi, untuk selain Allah. Jadi alam ini selain Allah. Minal mawjudati, dari sesuatu yang ada, yang udah diciptakan. Fayashmalu yashmalu sama aja. Fayashmalu maka mencakup apa alam ini, isim nama alam ini al malaikata, kepada malaikat. Jadi karena isim alam ini disebut masih wallah, artinya nama selain Allah, maka mencakup keseluruhan selain Allah. Malaikat masuk ke definisi alam ini. Wal insa wawunya atop wal insa lah. Wal insa fayashmilul malaikata wal insa. Manusia masuk ke definisi alam ini. Wal jinna, jin masuk juga. Wal jamadat, makhluk yang berbentuk padat lainnya selain ya batu, hewan, air, segala macam, itu masuk ke definisi alam. Jadi pokoknya makhluk selain Allah, sesuatu selain Allah itu disebut alam. Makanya disebut alam raya. Berarti masih Allah itu alam. Seperti itu. Asyarhu, adapun sarah dari nazoman ini, hadhihi, adapun ini sarah nazoman ini khatimatun, ialah penutup fi zikri baqiyatima, tentang atau untuk menyebutkan sisa sesuatu yajibu yang wajib, yaitu qaduhu, apa meyakini emak, ala kulli kalapin, atas wajibnya untuk semua atau setiap orang mukallaf. Jadi hal ini atau nazam ini menjelaskan bahwa setelah kita mengetahui tentang sifat Allah, para rasul Allah, sifat wajib mustahil jaiznya, terus tentang hari kiamat, tentang kitab, macam-macam yang rukun iman ini. Nah, ini yang terakhir. Kita harus paham atau kenal Nabi kita sendiri, gitu maksudnya. Wahia, adapun khatimah ini, hadhihi khatimatun, yang sisa-sisa yang wajib diketahui itu, annallaha,
kepada sesungguhnya Allah arsala telah mengutus siapa Allah nabiyana kepada nabi kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan hal sebagai rahmatil alamin untuk seluruh alam. Jadi sisa yang wajib diketahui oleh mukhalaf itu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Wa minatan dan sebagai anugerah ya lil mukminina untuk orang-orang mukmin. Ya, selain rahmat untuk semua alam, kalau semua alam itu kan menyangkut kafir nggak kafir, mau kafir mau muslim, semua masuk ke kategori alamin ini. Mau hewan mau apapun itu masuk. Wa minatan, nah ini khusus. Kalau ini umum maknanya pengutusan ini. Kalau ini khusus maknanya untuk mukmin ya sebuah anugerah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, dalilnya ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma dan tidak arsalnaka kami mengutus kepada Muhammad illa rahmatan kecuali menjadi rahmat lil alamina untuk seluruh alam ini. Surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya ayat 107. Waqala dan Nabi Muhammad pernah bersabda, innama ana sungguhnya sesungguhnya hanya saya, ini hasr ya innama ini. Jadi untuk membatasi bahwa saya saja. Sesungguhnya saya Muhammad rahmatun ialah menjadi rahmat, muhdatun juga yang diberi petunjuk. Artinya nanti Nabi Muhammad ini dikarenakan Allah sebagai hudan ya. Petunjuk untuk menyampaikan syariat-syariat Allah kepada umatnya kita ini umat mukmin. Rawah Ibnu Sa'din wa Hakimi an Abi Hurairah. Ini hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Imam Hakim ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala bin Allah ta'ala qad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Laqad manna adalah qadnya. Ini double nih, lamnya lam taukid, qadnya juga makna untuk tahqiq. Jadi sungguh telah benar mana memberikan atau menganugerahkan Allah siapa Allah alam mu'minina kepada orang-orang mukmin izba'asa ketika ba'asa mengutus siapa Allah fihim di antara mereka orang mukmin rasulan kepada seorang rasul. Jadi Allah itu kalau ngutus rasul atau mengutus rasul ke sekelompok orang mukmin itu sebagai anugerah min anfusihim dari golongan mereka orang mukmin. Ya, Nabi itu manusia ya. Sama diutus untuk orang-orang mukmin. Jadi ingat ya Nabi itu manusia, tetap manusia walaupun keutamaannya melebihi keutamaan makhluk yang lainnya biar nanti tidak dituhankan seperti Isa. Makanya rasulan min anfusihim dari golongan kalian. Nabi itu memang bukan dari siapa-siapa, bukan dari malaikat tapi dari kelompok kalian sendiri. Yatslu yang membacakan siapa rasul alaihim atas mereka ayatihi kepada ayat-ayatnya Allah. Ya, nanti Nabi yang mengajarkan tentang ayat-ayat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang syariat, tentang akidah, segala macam. Wa yuzakihim dan juga Nabi yang bisa membersihkan ya, him kepada mereka, yang membersihkan jiwa-jiwa mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Karena Nabi itu kan itu memang akarimal akhlak. Jadi Nabi diutus tuh dibarengi dengan dibekali dengan akhlak yang bagus sehingga bisa mensucikan jiwa-jiwa orang-orang mukmin. Yu'alimuhumul kitaba. Nah, dan mengajarkan siapa rasul kepada mukmin alkitaba kepada kitab-kitab ini, kepada Al-Qur'an wal hikmata dan juga hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa inkanu min qablu walaupun kanu ada siapa mereka min qablu sebelum datang Nabi, sebelum diutus Nabi itu lafi dhalalim mubin. Ialah sungguh ya. Lamnya sama. Lam taukid.
di dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum Nabi diutus itu ya zaman jahiliyah ya, atau di belahan bumi yang lain juga banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini di surat Ali Imran ayat 164. Wa innama khassallahu ta'ala al-minnata lil mu'minin. Wa inna hanya saja khassallahu mengkhususkan Allah taala al-minnata kepada anugerah lil mu'minin, khusus untuk orang-orang mukmin, li'annahum karena sungguhnya mukmin hum. Wah, ini di badalnya untuk takkid menguatkan. Sesungguhnya mereka allazina orang-orang ya'rifuna yang mengetahui siapa allazina hakikatan nikmatir risalati kepada hakikatnya nikmatnya risalah al-Muhammadiyati. Hakikat nikmat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin itu ada yang ngerti bagaimana nikmatnya risalah yang disampaikan oleh Nabi. Orang kafir yang nggak bakalan menikmati itu karena nggak percaya sama risalah yang dibawa oleh Nabi. Seperti itu singkatannya ya. Waqad arsal dan telah mengutus Allah kepada Nabi atau Rasul Nabi Muhammad ini likafatil khalqi untuk semuanya. Kafah itu bagian dari taukid yang lafzi, kulun kafatun ajmaun itu. Likafatil khalqi untuk semua makhluk. Atau kalau ada usul fikih ini kafah itu masuk am ya. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka dan tidaklah kami utus kepada Muhammad illa kafatan linnas untuk seluruh manusia. Surat Al-Saba Surat Saba ayat 28. Qala ta'ala firman Allah yang lain, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Qul katakanlah kamu Muhammad ya ayyuhan nas wahai manusia ini sungguhnya saya ini Muhammad Rasulullah ya utusan Allah ilaikum untuk kamu sekalian jami'a hal sekabehane kamu sekalian ya. Taukid lagi. Taukid lah. Udah ilaikum kamu jami'a. Taukid. Surat Suratul A'rafi ayat 158. Waqad ajma'at ummatu ala annahu. Waqad ajma'at dan sungguh telah sepakat al-ummatu siapa umat Nabi Muhammad ala annahu kepada sesungguhnya Nabi Muhammad itu afdalul khalqi bil itlaq. Ialah paling utamanya makhluk bil itlaq. Jadi Nabi Muhammad ini paling utamanya manusia, Sayyidul Anam. Pemimpinnya para manusia. Bahkan Sayyidul Khalaik. Pemimpinnya semua ciptaan Tuhan ya. Sayyidul Kaunain. Pemimpinnya para yang gaib dan yang nyata. Jadi semua makhluk Allah itu paling utama ya Nabi Muhammad. Secara mutlak nggak bisa diganggu gugat lagi. Wa yadullu alaihi wujuhun katsiratun. Wa yadullu yang menunjukkan alaihi atas keutamaan Nabi atas seluruh makhluk wujuhun katsiratun apa banyak aspek atau banyak dalil ya. Banyak sisi. Minha ialah sebagian dari wujuh katsirah ma ya adapun keterangan atau dalil yali yang berikut ini. Satu, qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma dan tidak arsalnaka kami utus kepadamu wahai Muhammad illa rahmatan kecuali menjadi rahmat lil alamin untuk seluruh alam. Falamma kana rahmatan lil alamin falamma kana maka ketika ada siapa Nabi Muhammad itu rahmatan menjadi rahmat lil alamin untuk alam raya semua alam lazima maka wajib ayakuna apa ada siapa Nabi Muhammad afdolaman ialah atau afdola lebih utama min kullil alamin dari setiap sesuatu yang ada di alam raya ini. Afdola lazima ayakuna lebih wajib ayakuna apa ada siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdola ialah lebih utama min kullil alamin dari
semua yang ada di alam raya ini. Nomor 2 alasan kenapa Nabi Muhammad itu afdhalul khalqi, qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, yang tadi sebutin ya. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa kafatan, kecuali untuk semua linnas manusia. Wal anbiya mabusuna ila qaumihim, adapun para nabi itu mabusuna ialah diutus ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Yang nomor 3 alasan Nabi menjadi afdhalul khalqi itu akhdhul mitsaqi wal ahdi 'alal anbiya bil iman bihi. Nah, adanya perjanjian atau ya wal ahdi, dan yang dijanjikan ya, 'alal anbiya, atas para nabi, bil imani, untuk mengimani bihi, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi lahir, nabi-nabi sebelumnya itu sudah dikabari, sudah menyatakan diri bahwa nanti ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, diutus untuk seluruh manusia, nabi penutup, setelah itu tidak ada nabi lain. Itu udah ada akhadnya, udah ada misaknya, akhdul misak wal ahd. Udah ada di baiat atau dijanjikan sebelumnya oleh nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, dan nabi-nabi tersebut mengimani itu. Jadi makanya ketika seorang pendeta Buhairo itu bisa mengetahui bahwa nanti akan muncul nabi dari golongan Arab Bani Quraisy dengan tanda-tanda tertentu, dia bisa tahu itu karena memang dijanjikan sebelumnya oleh ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, seperti itu. Wa nasarathu, dan membantu siapa para anbiya itu kepada Nabi Muhammad, inhum, jikalau mereka adraku, menemukan siapa mereka bi'satahu, ke waktu diutusnya Nabi. Jadi kalau nanti di antara mereka ada yang atau umat-umat sebelumnya mendapati Nabi Muhammad, maka pasti akan mendukung dakwahnya Nabi, seperti ceritanya Buhairo dan yang lain yang memang mengetahui tentang ahwal akan datangnya seorang utusan terakhir. Fi qaulih ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Wa id akhadallahu, dan ketika akhadallahu mengambil sumpah Allah, siapa Allah, mitsaqan nabiyyin, kepada perjanjian para nabi, lama ataitukum min kitabin, ketika ataitukum, kami memberikan kum, kepada mereka, min kitabin, berupa kitab, wa hikmatin, dan hikmah. Tuh, benar kan? Nah, ketika Allah memberikan Taurat, memberikan Suhuf, memberikan Injil, segala macam itu udah dikabarkan nanti akan ada nabi setelah mereka, yaitu nabi terakhir. Nah, ini summa ja'akum, kemudian datang kum, kepada kamu, rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan lima, kepada ajaran, ma'akum, yang ada di kalian, litu'minuna, supaya kamu benar-benar mengimani bihi, kepada rasul tersebut. Jadi nanti datang seorang rasul. Nah, rasul ini nanti membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad juga membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi penyempurna ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Itu yang sudah banyak diselewengkan ya. Sebelumnya kita udah jelasin ya, bahwa Taurat diselewengkan oleh rahib-rahib Yahudi, Injil juga sama, diselewengkan oleh para pendeta-pendeta Nasrani.
Sehingga untuk mengembalikan ajaran-ajaran seperti itu, Nabi itu ya fungsinya untuk menjelaskan lagi ajaran Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti itu ya maksud kedatangan Nabi Muhammad, selain sebagai penutup ajaran Allah atau Nabi terakhir. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qala berkata atau berfirman siapa Allah, aqrartum apakah kamu berikrar, mengakui ya, wa akhadtum dan mengambil janji, ala dzalikum atas hal itu, beriman kepada Nabi dan membantu Nabi ya. Isri kepada janjiku, ai ahdi kalau di tafsir Ibnu Katsir ya, ai ahdi kepada janjiku. Jadi Allah tuh ngomong kepada Nabi itu, apakah kamu mengakui dan berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan membantunya? Itu pertanyaan ini. Qalu, para nabi itu berkata, aqrarna, saya berikrar, saya mengakuinya. Seperti itu ya. Qala, berfirman si Allah, fashhadu, maka saksikanlah olehmu, wa ana, dan sesungguhnya saya, ma'akum, beserta kamu, minasyahidin, ialah termasuk orang-orang yang menyatakan atau melihat atau bersaksi atas hal tersebut. Artinya bersaksi atas iman kepada Nabi dan membantunya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah dikonfirmasi, sudah dikasih tahu bahwa nanti di akhir zaman masih ada Nabi penutup namanya Muhammad, Ahmad gitu, dari bangsa Arab, ciri-cirinya khusus. Nah, orang-orang yang orang ahli kitab yang memegang ajaran murni itu pasti tahu tentang ciri-ciri Nabi terakhir, termasuk pendeta Buhairo yang ketemu di Syam tersebut. Yang nomor 4, qauluhu ta'ala, alasan Nabi menjadi makhluk yang paling utama dari makhluk yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, ayat ini, rafa' dan kami angkat derajatmu, laka kepadamu wahai Muhammad, dzikrok dengan menyebut nama kamu. Jadi ketika nama Allah itu biasanya disandingkan dengan nama Nabi. Nah, kalau Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi, otomatis secara logika, secara pemahaman langsung, secara logis masuk akal bahwa itu merupakan indikasi atau tanda bahwa Nabi itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Surat Al-Insyirah ayat 4, surat Al-Insyirah ayat 4. Kila dikatakan fihi di dalam ayat tersebut, lianahu karena sungguhnya Allah Ta'ala korona selalu membersamakan siapa Allah, zikra sayyidina Muhammadin, kepada menyebut Nabi kita, Nabi Muhammad itu, bizikrihi, dengan menyebut Nabi Muhammad fi kalimatai syahadati, di 2 kalimat syahadat. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi dibarengin antara nama Allah dengan nama Nabi. Nah, dengan adanya membarengkan nama Allah kemudian dan nama Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wafil azani, kemudian di dalam azan juga sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, ya, dan juga kita tasyahud ada juga nih, tasyahud ada nih. Tahlil juga dibarengkan. Syahadat tuh ada tasyahud ya. Tasyahud juga disebutin, di azan sebutin. Walam yakun, dan tidak ada zikru sairil anbiya'i menyebutkan nama semua nabi kadzalika seperti Allah menyebut Nabi Muhammad gitu. Jadi nabi-nabi yang lain tidak dibersamai menyebut nama Allah dengan nabi yang lain, tapi kalau Nabi Muhammad dibersamakan. Jadi itu salah satu indikasi atau simbol atau petunjuk bahwa Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang spesial, yang punya derajat tinggi ya, merupakan afdalul khalq, paling utamanya makhluk. Nomor 5 alasannya, diantara yang alasan Nabi Muhammad itu manusia paling top diantara makhluk Allah yang lain. Kalau Ta'ala, firman Allah Ta'ala, mayuti'ir rasulah faqad ata Allah. Manapun orang yuti'i yang yuti yang taat, siapa aman harus kepada Rasul, faqad atau Allah, maka sungguh orang tersebut telah taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Qarana Allahu membersamai, qarana Allahu membersamai siapa Allah ta'atahu kepada taatnya kepada Nabi bitaatihi dengan taatnya kepada Allah. Qarana Allahu membersamakan siapa Allah ta'atahu kepada taat kepada Allah bitaatihi dengan mentaati Nabi. Jadi taat Allah ya taat kepada Nabi juga. Taat kepada Rasul ya harus taat kepada Allah juga. Dengan membersamakan hal-hal seperti ini tuh menunjukkan bahwa Nabi punya kedudukan yang tinggi ya. Qauluhu ta'ala wallahu wa rasuluh ahaqqu ayardu. Kan ini lagi. Jadi membersamakan nama Nabi dengan nama Allah itu terjadi beberapa kali di ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wallahu wa rasuluh, dan Allah Rasul dan Rasulnya Allah ahaqqu ya lebih berhak ayarduhu apa diridhoi ya. Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi istilahnya yang paling berhak ditaati, yang paling berhak diikuti ya Rasul dan Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Kata Taubati ayat 62. Qarallahu ridha'ahu biridha'ihi. Karena membersamakan Allah subhanahu ridha'ahu kepada ridhonya Allah biridha'ihi dengan bersama dengan ridhonya Kanjeng Nabi. Jadi yang pertama taat, karena Allah ta'atahu bi ta'atihi. Ya kan? Membersamakan Allah ta'atahu kepada taat kepada Allah bi ta'atihi dengan taat kepada Rasul. Jadi taat Allah, taat kepada Allah, ya juga taat kepada Rasulnya. Ridho kepada Allah juga harus ridho kepada Rasulnya. Jadi dengan membersamakan berjajaran gini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad punya tempat spesial di sisi Allah. Nomor 7, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang alladzina amanu yang beriman, istajibu lillahi wa rasulih. Mintalah dikabulkan doa lillahi kepada Allah, li rasulih dan kepada Rasulnya Allah. Surat Al-An'am
Istajib itu mintalah dikabulkan ya. Dikabulkan doa lillahi kepada Allah wa rasuli. Dan li rasuli dan kepada Rasul Allah. Surat Al-Anfal ayat 24. Jadi ridha Allah, ridha Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Taat Rasul, taat Allah. Sekarang ijabah doa itu karena Allahu membersamakan sebab Allah ijabah tahu kepada ijabahnya, terkabulkannya doa kepada Allah bijabah dengan adanya ijabah persetujuan dari Rasul, itu maksudnya. Jadi kalau kita berdoa selayaknya membawa nama Rasul supaya doa kita nyampe cepat diijabah, karena ijabahnya doa seseorang itu akan lebih terijabah dengan menyertakan Rasul di dalam doa tersebut. Jadi kalau sebelum berdoa itu harus adab ya, termasuk adab doa itu baca alhamdulillah dulu dan sholawat biar makbul atau mustajab doanya, karena terijabahnya terkabulnya doa itu diantaranya sebab ada Rasul Allah disebut namanya di situ. Dinuhu afdalul adjani, dinuhu adapun yang nomor 8 ya alasannya, dinuhu adapun agamanya Nabi Muhammad afdalul adjani ialah paling bagus atau paling utamanya agama-agama yang telah diturunkan oleh Allah. Falazamu maka wajib ayakuna ada sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i ialah paling utama-utamanya para nabi. Nomor 9 wa ummatuhu adapun umatnya Nabi Muhammad afdalul umami ialah paling utama atau paling bagusnya umat limutabi'atiha karena mengikutinya mereka umat itu Sayyidana Muhammadan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kamu sekalian itu khairu ummatin paling bagusnya umat ukhrijat yang dimunculkan linasi untuk manusia, yang diciptakan linasi untuk manusia. Jadi kita ini umat Nabi ini paling bagus-bagusnya umat daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Surat Ali Imran ayat 110. Nomor 10, annahu sungguhnya Nabi Muhammad SAW khatimur rusuli ialah penutup para nabi. Wajib wajib ayakuna apa ada siapa Nabi Muhammad itu afdalu lebih afdala fayakuna fayajib maka wajib ayakuna ada siapa Nabi Muhammad afdala lebih utamanya Rasul. Nomor 11 qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu ana sayyidu waladi Adam. Ana adapun saya sayyidu waladi Adam ialah pemimpinnya anak Adam. Yaumul kiamati di hari kiamat wala fakhra dan tidak sombong dengan mengatakan ana sayyidu waladi Adam ini. Saya ini pemimpinnya anak Adam, enggak sombong. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhar. Wa biyadi dan di tanganku liwaul hamdi apa bendera pujian. Jadi semua pujian itu hamd ya. Pujian makhluk, salawat segala macam itu adanya di Muhammad wala fakhra. Saya enggak sombong. Wa min nabiyyin yawma idzin adamu faman siwahu illa tahla liwa'i.
wa ma min nabi dan tidak ada min nabiyin dari para nabi yaumaidin ketika hari kiamat. Adam termasuk Nabi Adam, faman dan Nabi siwahu selain Nabi Adam illa tahta liwa'i kecuali berada di bawah benderaku. Jadi baik Nabi Adam atau nabi-nabi yang lain tetap di bawah bendera Nabi Muhammad. Jadi di hari kiamat itu Nabi Muhammad pemimpinnya manusia. Wa ana aulu syafi'in. Nah, Nabi Muhammad juga orang yang pertama memberikan syafaat. Musyafa'un dan yang awalu syafi'in wa musyafa'in dan orang yang awal yang dikasih syafaat, yang diberikan hak syafaat, yang bisa menyafaati Rasul, yang bisa menyafaati orang pertama yang bisa menyafaati itu Nabi Muhammad, dan orang yang mendapat hak syafaat juga yang pertama Nabi Muhammad wala fakhra. Nah, saya tidak sombong ya. Rahu Ahmad at-Tirmizi Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri hadisun hasanun. Nah, ini riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Sa'id Al-Khudri dari Ibnu Sa'id Al-Khudri hadis hasan ya ini. Nomor 12 qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qaidul mursalin wala fakhra. Ana sungguhnya saya qaidul mursalin ialah pemimpin para rasul wala fakhra dan tidak sombong. Wa ana khatimun nabiyina. Khatimun nabiyina. Ana khatimun bisa khatam bisa khatim ya. Wa ana khatimun nabiyyin. Saya penutup para nabi wala fakhra tidak sombong. Wa ana awwalu syafi'in. Saya orang pertama yang bisa mensyafaati. Musyafain dan orang pertama yang bisa atau yang berhak atas hak syafaat. Wa awala fakhra dan tidak sombong. Wahud Darimi lewat Imam Ad-Darimi an Jabir. Hadis dari sahabat Jabir ya. Hadisun hasanun hadis hasan wa qaluhu wala fakhra ay la fakhra a'zamu min hadza. La fakhra tidak ada kesombongan a'zama yang lebih tidak la fakhra itu tidak ada keagungan ya, kehormatan ya, azamu lebih besar, azamu yang lebih besar, azama yang lebih besar min hadza dari hal ini dari Nabi Muhammad. Au la aqulu dzalika fakhran bal tahaddusan bi. Atau Nabi berkata, tidaklah aku mengatakan hal tersebut fakhran karena sombong ya. Bal tahaddusan bi ni'mati, akan tetapi saya mengatakan wala fakhra tersebut tahadus bi ni'mah untuk menyebut atau nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Fama bi ni'matika rabbika fahaddits, dan apapun yang diterima dari nikmat Allah fahadis maka ucapkanlah. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Wala yu'aradu dan tidak wala arada yu'aridu. Wala yu'aridu dan tidak bertentangan hadzal hadisu apa hadis ini kaulahu kepada pernyataan bukan kalau kepaulahu kepada sabda Nabi SAW, ma yang bagi li abdin, ma yang bagi tidak layak li abdin sebagai kepada bagi seorang hamba ayakula tidak layak berkata siapa abad ini khairun, sungguhnya saya khairun lebih utama min Yunusab ni Matta, saya lebih baik dari Nabi Yunus bin Matta. Wa nasabahu ila abihi,
Nasabahu adapun nasabnya Yunus, Nabi Yunus itu lebih kepada bapaknya. Jadi Yunus bin Matta. Jadi Matta ini bapaknya Nabi Yunus. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi ketika Nabi ngomong di hadis di atas nih, awal syafi'in wala fakhra, awal qaidul mursalin wala fakhra, khatimun nabi wala fakhra, kan semua Nabi kayak seolah-olah mengagungkan dirinya, merendahkan yang lain, tapi nggak gitu. Karena ada hadis sebelumnya yang mengatakan mayam bagi li abdin ayakula ini khairum min Yunus bin Matta. Nah, hadis-hadis di atas wala fakhra itu kan seolah-olah bertentangan dengan mayam bagi li abdin ini. Dengan hadis yang ini bertentangan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, karena maksud yang hadis pertama apa, yang kedua apa, beda. Fatawil, nah takwilnya apa? Gimana nih alasannya? Fatawilu li hadzal hadisi min wujuhin. Adapun takwil li hadzal hadisi untuk hadis ini min wujuhin ialah beberapa aspek atau beberapa segi ya. Tawaduan satu karena tawadu. Nah, tawaduan karena tawadu. Nabi itu ngomong itu karena tawadu, bukan sombong. Seolah-olah kelihatan sombong, tapi bukan sombong, malah tawadu ya. Yang kedua, li'alaya ataqidan nasu, li'alaya ataqidah, supaya tidak berkeyakinan anasu siapa manusia tangki Yunus alaihissalam, kepada merendahkan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yunus itu kan pernah ditelan hiu ya. Paus. Pernah ditelan paus terus dikeluarkan. Nah, seolah-olah kan hina banget ya. Nabi kok sampai seperti itu, sampai sempat-sempatnya ditelan paus. Itu kan dalam satu konteks kedudukan sosial itu kan dianggapnya tidak keren lah gitu ya. Nah, walaupun Nabi Yunus seperti itu, tapi tidak boleh direndahkan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi manusia itu jangan sampai berkeyakinan bahwa dia lebih baik dari Nabi Yunus. Lala yang dan nasu, supaya tidak berkeyakinan, meyakini siapa manusia, tafadula, kepada saling mengunggulkan bainal anbiya'i, di antara para nabi, fi aslin nubuwati oleh salah, pada dasar-dasar kenabian dan risalah, atau pokok-pokok kenabian dan risalah. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu paling segalanya dari nabi yang lain, tapi pokok risalah ajarnya itu intinya sama, itu mengagungkan, mengesahkan Allah, menjalankan syariat Allah. Asli nubuwah risalah itu sama. Jadi tidak boleh mengagungkan yang ini, merendahkan yang ini gitu. Mengagungkan nabi, merendahkan nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad diagungkan, Nabi Isa direndahkan, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya boleh itu, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad punya abdoliyat, punya keutamaan-utamaan lebih utama dari para nabi yang lain, tetap nabi yang lain juga harus dimuliakan. Hanya perbedaannya cuma di lebih utama aja, bukan berarti Nabi Muhammad diunggulkan ke yang lain terus nabi yang lain direndahkan. Nggak boleh kayak gitu. Yaqulu, nah takwil nomor 4, yaqulu dzalik, yaqulu berkata siapa orang ya, zalika kepada hal tersebut, artinya lebih mengutamakan, lebih ini itu, qabla ayarifa, sebelum mengetahui man huwa afdal, siapa yang lebih utama. Nah, bisa jadi orang yang mengatakan, yang melakukan tafadul atau saling mengunggulkan
Jadi sebelumnya dia nggak tahu bahwa hal-hal tersebut itu dilarang seperti itu maksudnya. Jadi intinya hadis yang pertama yang disebutkan Nabi wala fakhra dengan hadis yang tidak boleh merendahkan Nabi Yunus itu seolah-olah kan bertentangan, tapi pada hakikatnya malah nggak bertentangan. Walaupun secara zahir tak bertentangan, tapi kalau ditelisik secara mendalam tidak bertentangan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.